Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Saputra, Prodi PGSD NIM 8605587576. Di sini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam pendidikan secara runtun. Pertama, filsafat ilmu bertugas mengawasi agar ilmu pendidikan tidak kehilangan arah. Ada 3 hal yang dijaga. Eksistensi melalui ontologi, memastikan pendidikan mengurus manusia yang tumbuh dan belajar, bukan sekedar pelatihan kerja. Keilmiahan, melalui epistemologi, setiap metode mengajar harus diuji lewat penelitian. Nilai, melalui aksiologi, filsafat ilmu bertanya, untuk apa pendidikan dilakukan jika tujuannya hanya nilai dan ijazah. Pendidikan kehilangan fungsi sebagai pembentukan karakter. Jadi, filsafat ilmu menjaga pendidikan tetap ilmiah dan bermakna. 2. Pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungannya 2 arah. Praktik pendidikan bermakna, ia justru menguatkan perkembangan filsafat ilmu. Misalnya, ketika pembelajaran berbasis proyek membuat siswa lebih kritis, itu menjadi bukti bahwa pengetahuan tidak hanya ditransfer tetapi dikonstruksi siswa sendiri. Dari pengalaman nyata di kelas inilah lahir teori seperti konstruktivisme. Artinya, kelas yang hidup menjadi laboratorium filsafat ilmu. Jika pembelajaran mati, filsafat ilmu hanya berputar di teori tanpa konteks. Ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena punya 3 alat untuk membedah masalah pendidikan: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contohnya, siswa pasif dan tidak kritis. Dengan ontologi kita tanya, apakah kita memandang siswa sebagai bejana kosong atau subjek yang membawa pengalaman. Dengan epistemologi kita tanya, apakah pengetahuan ditransfer satu arah atau dibangun lewat diskusi. Dengan aksiologi kita tanya, tujuan sekolah mencetak pekerjaan patuh atau warga yang berpikir kritis. 3 pertanyaan ini langsung menyentuh akar masalah, bukan hanya gejalanya. 4. Contoh konkret dalam praktik. Contoh nyata ada pada kebijakan Merdeka Belajar. Secara ontologi, guru dan siswa dipandang sebagai subjek otonom. Secara epistemologi, belajar tidak terbatas di kelas, bisa melalui proyek dan masyarakat. Secara aksiologi, tujuannya membentuk profil pelajar Pancasila yang kreatif, kritis, dan berkarakter. Karena itu muncul program P5, asesmen formatif, dan kebebasan guru menyusun modul. Semua keputusan ini berakar pada filsafat ilmu. Singkatnya, filsafat ilmu memberi kerangka berpikir arah nilai, sementara pendidikan menjadi tempat kerangka itu diuji dan diperkaya. Ketika keduanya nyambung, pendidikan menjadi ilmiah sekaligus bermakna. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.